Bab 1898. Terlalu ceroboh. 1. Terbunuh. Harus dikatakan, Jericho sangat terkejut saat ini. Orang ini baru saja membunuh Tetua Jiao. Tetua Jiao ini juga orang suci tingkat rendah. Selain itu, kecepatan gerakan pedang terbang Mile tadi membuat dia sedikit terkejut. Terlalu cepat. Saat ini, Mile tiba-tiba tertawa dan berkata, "Jika pemimpin istana tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Namun, saat sampai di depan pintu, dia tiba-tiba berhenti lagi, kemudian berkata, "Pemimpin istana, aku tidak punya niat jahat terhadap istana Dewa Spiritual Agung dan aku tidak ingin menjalin hubungan buruk dengan kalian. Masalah antara aku dan Small Cave tidak akan melibatkan istana Dewa Spiritual Agung. Pemimpin istana jangan khawatir." Jericho memandang Mile, "Kapan kamu pergi?" Dia sekarang hanya ingin Mile pergi. Mile di istana Dewa Spiritual Agung membuat dia merasa sedikit gelisah. Mile tertawa, "Aku bisa pergi sekarang." Saat berbicara, dia merentangkan telapak tangannya. Sebuah token kayu melayang di depan Jericho. Itu adalah token identitas murid sekte luar. Mile berkata, "Mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya dengan istana Dewa Spiritual Agung." Setelah berbicara, dia langsung menghilang. Di aula, Jericho terdiam. Pada saat ini, Heaven tiba-tiba muncul di sebelah Jericho. Dia memandang Mile yang pergi ke kejauhan, leluhur bermaksud merekrutnya. Jericho mengangguk, "Aku tahu." Heaven menoleh melihat Jericho, "Orang ini tidak jahat." Jericho berkata dengan lembut, "Dia membuatku sedikit gelisah. Selain itu, jika memilih untuk mempertahankan dia, itu berarti harus bertarung melawan Small Cave. Yakin ingin berperang dengan Small Cave karena dia." Heaven ragu untuk berbicara. Jericho berkata, "Aku tahu, kamu merasa dia layak. Tapi, apa pernah kamu berpikir orang ini sama sekali tidak memiliki perasaan akrab terhadap istana Dewa Spiritual Agung aku? Dia datang ke istana Dewa Spiritual Agung aku, mungkin punya tujuan lain, mungkin hanya ingin bersenang-senang, lagipun dia akan pergi. Benarkan?" Heaven menghela nafas dengan suara rendah. Jericho melanjutkan, "Sebelumnya, aku pikir ada kemungkinan damai antara dia dan Small Cave, tetapi dia langsung membunuh Tetua Jiao. Ini berarti tidak ada lagi perdamaian di antara mereka. Dan jika kita membiarkan dia tinggal di Istana Dewa, itu sama saja bermusuhan dengan Small Cave. Begitu dua pasukan kuat berperang, konsekuensinya tak terkirakan. Oleh karena itu, membiarkan dia pergi adalah pilihan terbaik." Heaven sedikit mengangguk. Jika terjadi perang antara Small Cave dan Istana Dewa Spiritual Agung, akibatnya akan mengerikan. "Hei." Heaven menghela nafas lagi, merasa sedikit disayangkan. Mile sama sekali tidak kalah jeniusnya dengan Yonatan. Apalagi, Mile sangat cocok masuk ke balai penegakan hukum. Namun, seperti yang dikatakan Jericho, jika Mile dipertahankan, harganya akan terlalu mahal. Apalagi hati Mile tidak ada di Istana Dewa Spiritual Agung. Pada saat ini, Jericho tiba-tiba berkata, "Sebarkanlah ke seluruh Istana Dewa Spiritual Agung, Mile bukan lagi orang Istana Dewa Spiritual Agung aku." Saat berbicara, dia berhenti sejenak, kemudian berkata, "Siapapun dari Istana Dewa Spiritual Agung tidak boleh memprovokasi orang ini." Dia sekarang merasa sedikit takut pada Mile. Orang ini benar-benar mesum. Siapapun yang memprovokasi dia, akan dibunuh. Para tetua juga tidak tahu bagaimana cara mengajar, kedepannya akan menimbulkan masalah besar. Mile tidak langsung keluar dari Istana Dewa Spiritual Agung, dia datang ke puncak spiritual. Di halaman, Daoi menatap Mile, "Kamu mau pergi?"
Mile tersenyum dan berkata, "Ya." Daoi berkata, "Aku akan pergi bersamamu." Mile menggelengkan kepala, "Kamu tinggal di sini dan berlatih dengan giat. Tempat ini tidak cocok untukku, tapi cocok untukmu." Daoi menggelengkan kepalanya, "Kamu tidak di sini, apa gunanya aku tinggal di sini?" Mile tersenyum dan berkata, "Kamu tinggal di sini dulu, nanti aku akan mencarikanmu guru yang hebat." Daoi sedikit penasaran, "Guru yang hebat?" Mile mengangguk, "Ya." Daoi mengedipkan mata, "Seberapa hebat?" Mile berkata, "Yang sangat hebat. Selain itu, juga yang paling cocok untukmu." Dia sebenarnya sekarang ingin mencari aturan hukum tertinggi, tapi sayangnya, dia tidak bisa menemukannya. Dia tidak bisa merasakan keberadaan pihak lawan sama sekali. Setelah hening sejenak, Daoi berkata, "Kalau begitu aku akan menunggumu." Mile tersenyum dan berkata, "Baik, kamu tetap di sini dan berlatih dengan giat. Jika kamu ditindas, cari aku." Daoi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Aku dan kamu masuk ke sini bersama, tidak ada yang berani menggertakku." Mile mengangguk, "Kamu hati-hati." Setelah berbicara, dia hendak pergi. Saat ini, Daoi tiba-tiba berkata, "Hati-hati." Mile tersenyum dan berkata, "Ya." Setelah berbicara, dia langsung bangkit mengendalikan pedangnya dan menghilang di ujung langit dalam sekejap mata. Daoi menatap cahaya pedang di langit. Setelah waktu yang sangat lama, dia menggelengkan kepala dan tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Setelah keluar dari istana Dewa Spiritual Agung, Mile langsung datang ke paviliun giok elegan. Dia ingin terus mempelajari pedang terbang. Meskipun dia langsung membunuh orang suci tingkat rendah tadi, tapi dia masih merasa itu tidak cukup. Pedang terbangnya masih bisa lebih cepat lagi. Belajar. Dia ingin mencari teknik pedang yang kuat, terutama sejenis pedang terbang. Dia ingin meningkatkan pedang terbangnya hingga batas ekstrim. Begitu sampai di paviliun giok elegan, Nona Monica muncul di depan Mile. Mile tersenyum dan berkata, "Nona Monica, apakah Nona Lilac ada di sini?" Monica menggelengkan kepalanya, "Tidak di sini." Mile bertanya, "Di mana aku bisa menemukannya?" Monica ragu-ragu, lalu berkata, "Aku akan menghubunginya." Mile tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Monica menggelengkan kepalanya, "Sama-sama." Bersambung. Bab 1899. Terlalu ceroboh. 2. Saat berbicara, dia mengeluarkan jimat transmisi suara dan menghancurkannya. Setelah beberapa tarikan napas, ruang hampa di samping Mile tiba-tiba bergetar. Saat berikutnya, seorang wanita keluar. Itu Lilac Xiao. Lilac memandang Mile dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Ye, kita bertemu lagi." Mile tersenyum dan berkata, "Nona Lilac, jika tidak ada sesuatu hal, aku tidak akan datang. Kali ini aku datang mencarimu karena ingin meminta bantuanmu." Lilac memandang Mile, "Bantuan apa?" Mile berkata dengan suara dalam, "Aku sedang mencari teknik pedang yang kuat, yang cocok dengan pedang terbang. Tidak mudah menciptakan sebuah teknik pedang milik sendiri. Meskipun kecepatan pedang terbangnya saat ini cukup cepat, tapi masih belum mencapai batas ekstrim. Oleh karena itu, dia ingin menggunakan pengetahuan orang lain untuk meningkatkan teknik pedangnya sendiri." Lilac sedikit mengernyit, "Teknik pedang?" Mile mengangguk, "Apakah ada?" Lilac berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku tidak memilikinya. Tapi, aku tahu di suatu tempat pasti ada." Mile bertanya dengan cepat, "Di mana?" Lilac memandang Mile,
Keruntuhan pedang tebing utara, salah satu tanah terlarang. Mile sedikit mengernyit, keruntuhan pedang tebing utara. Lailak sedikit mengangguk, itu adalah tanah terlarang dan jurus pedang tanpa nama diperoleh dari sana. Namun, tempat itu, bahkan orang suci tingkat tinggi yang hebat pun tidak berani masuk terlalu dalam. Mile berkata dengan suara dalam, sangat berbahaya. Lailak mengangguk, ini bukan bahaya biasa. Bukan hanya ada formasi pedang yang kuat di tempat itu, tetapi juga ada beberapa kekuatan korosif yang aneh dan misterius, bahkan tubuh orang suci tidak bisa menanggungnya. Tingkat bahaya di sana adalah yang kedua setelah tanah terlarang satu lagi, tanah makam dewa. Mile sedikit penasaran, tanah makam dewa. Lailak berkata sambil tersenyum, konon ada dewa kuno yang meninggal di sana, jadi disebut juga tanah makam dewa. Pokoknya berbahaya. Setelah hening sejenak, Mile berkata, Nona Lailak, tanah reruntuhan pedang tebing utara yang kamu bicarakan ini sebenarnya tempat apa? Lailak berkata, dulu ada sekte kultivator pedang di sana, tetapi kemudian berangsur-angsur merosot karena beberapa alasan, kemudian menjadi tanah terlarang. Hanya sedikit orang yang tahu sejarah di sana, karena mereka bukan dari era yang sama dengan kita. Mile tersenyum dan berkata, begitu rupanya. Lailak memandang Mile, kamu mau pergi? Mile mengangguk, aku akan pergi lihat. Ngomong-ngomong, Nona Lailak, di mana tempat itu? Lailak berkata dengan suara dalam, apa kamu benar-benar akan pergi? Mile tertawa, apa menurutmu aku bercanda? Lailak berkata, aku akan ikut denganmu. Mile membeku, kamu ikut denganku. Lailak tersenyum dan berkata, keberatan. Mile tersenyum dan berkata, tentu saja tidak. Aku pergi mencari teknik pedang, Nona Lailak pergi karena apa? Berburu harta karun. Lailak tersenyum kecil, satu berburu harta karun, kedua karena aku sangat penasaran, aku ingin tahu lebih banyak tentang tanah reruntuhan pedang tebing utara. Bagaimana, bisa tidak? Mile tertawa, tentu saja. Ayo pergi sekarang. Lailak mengangguk, baik. Selesai mengatakan itu, keduanya langsung menghilang di ujung langit. Di langit berbintang, Mile berjalan mengendalikan pedangnya, dan di sampingnya ada Lailak. Mile tiba-tiba tertawa, Nona Lailak, mereka bilang bahwa kamu dan Yonatan adalah orang paling jenius di istana Dewa Spiritual Agung. Lailak menggelengkan kepalanya, aku bukan apa-apa. Yang benar-benar jenius itu adalah Yonatan Lee dan Tusel Wang dari Paviliun Dewa Perang. Mile sedikit mengernyit, Tusel Wang. Lailak mengangguk, seseorang dengan temperamen yang sangat ganas, tetapi dia sangat kuat. Katanya dia juga orang yang paling mempesona dalam sejarah Paviliun Perang. Saat mengatakan itu, dia sedikit tersenyum, di era ini, ada begitu banyak monster. Begitu juga Tuan Muda Ye. Mile hendak berbicara, saat ini, Lailak tiba-tiba tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye, mau bertarung. Bertarung. Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak. Lailak tersenyum dan berkata, kenapa? Mile tersenyum dan berkata, teknik pedang aku semuanya adalah untuk membunuh orang. Jika tidak ada hati pembunuhan, teknik pedang tidak akan kuat jika ada hati pembunuhan. Aku tidak punya keluhan dengan Nona Lailak, dari mana munculnya hati pembunuhan. Lailak melirik Mile, mengerti. Teknik pedang hanya untuk membunuh orang. Mile berkata lagi, Nona Lailak, apakah Star Territory Dewa Kuno ini ada kultivator pedang yang kuat? Lailak berkata, ada. Seorang kultivator pedang wanita dari luar, orang ini sangat kuat. Kultivator pedang wanita. Mile sedikit mengernyit, mungkinkah Lovely Jian dari aliansi pedang itu? Pada saat ini, keduanya berhenti tiba-tiba. Mile sedikit mengernyit,
dia menoleh dan melihat, jauh di langit berbintang di kejauhan, ada cahaya pedang yang merobek langit berbintang. Siapa? Saat Mile bertanya-tanya, cahaya pedang jatuh tepat di depannya, cahaya pedang menghilang dan seorang wanita muncul di depan Mile. Mile melihat wanita itu, "Siapa kamu?" Wanita itu menatap Mile, "Kenapa kamu orangnya seperti ini? Pinjam barang tidak kembalikan." Mile tertegun, kemudian berkata, "Aku pinjam barang tidak kembalikan. Nona, aku tidak mengenalmu. Jangan bicara omong kosong." Wanita itu memandang Mile, "Kamu masih tidak mau mengakuinya?" Mile berkata dengan suara dalam, "Aku benar-benar tidak mengenalmu." Wanita itu berkata, "Jika kamu yang meminjamnya, bagaimana?" Mile sedikit terdiam, "Nona, aku benar-benar tidak mengenalmu, apalagi meminjam barang darimu. Aku, Mileye, terkadang tidak tahu malu, tapi karakterku masih sangat bisa diandalkan. Aku tidak pernah pinjam barang tidak kembalikan." Wanita itu menatap Mile, "Jika ada, bagaimana?" Mile tersenyum dan berkata, "Jika aku meminjam sesuatu dari Nona dan tidak mengembalikannya, aku akan membayar kompensasi 10 kali lipat." Wanita itu mengangguk, "Dengan kata-katamu ini, aku merasa lega." Saat berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, sebilah pedang terbang keluar dari tubuh Mile. Itu pedang hijau. Wanita itu memegang pedang hijau dan menatap Mile, 10 kali lipat. Setelah hening sejenak, Mile berkata, "Terlalu ceroboh." Bersambung.